Tepat jam 4 subuh, tiba-tiba ada yang megang kaki dia. Hai, ketemu lagi sama kita di Seserem Itu. Tempatnya kita berbagi cerita horor, mistis, misteri, urban legend, dan hal-hal serem lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Kali ini mau bahas soal setan lokal. Lokal. Kita main yang dekat-dekat dulu. Serem banget. Mau bahas tentang cerita pengalaman-pengalaman orang yang main jalangkung. Tahu kan jalangkung? Tahu. Jadi di kos-kosan ini kayak di kosan ini ya kayak udah terkenal gitu, kayak ini tuh kosan angkel, kosan aneh, kosan banyak macam-macamnya, dan makanya biaya kos-kosan di situ juga memang lebih murah dibanding kos-kosan yang lain yang ada di kota itu. Nah, berhubung ada mahasiswa yang mungkin dia cocok harganya gitu kan, akhirnya dia ngekos di situ meski dia tahu rumah itu gitu, tapi dia tetap ngekos di situ. Tapi banyak nggak kos? Banyak rame, tapi memang kayak apa Udah. memang udah tahu semua, tapi ya udah gitu. Kebutuhan mendesak. Akhirnya memang selama dia tinggal di situ, dia tuh sering banget tiap malam dengerin ada aktivitas di kamar mandi, kayak orang nyalahin keran, orang mandi, pokoknya ada sesuatu di kamar mandi gitu loh. Meski itu tuh udah lewat laut banget, dan anak-anak di kosan itu semuanya di beberapa pintu di kosan itu mereka tuh kayak udah biasa Jadi banget. semua kamar mandi, tiap kamar tuh pasti ada hobi mandi kayaknya. Nggak, jadi mereka tuh kosan-kosan low budget kan, jadi kosannya cuma kayak kamarnya banyak tapi kamar mandinya tuh cuma 2. Oh, kamar mandi luar. Iya, kamar mandi luar. Jadi Gua kayak pikir tiap kamar kayak nggak, maksudnya kayak kan kedengeran semua Iya. orang kan, jadi mereka kayak oh tengah malam nih ada yang mandi, oke ya udah gitu kan. ya udah biasa lah soalnya. Sampai ketika si anak ini yang baru pindah ini nih, dia ngampus gitu kan, terus dia ketemu nih sama seniornya. Terus kata seniornya gini, lu ngekos di jalan ini ya? Iya. Gila lu masih di situ? Emang berani lu? Dia bilang. Gimana di situ? Masih ada yang suka mandi tengah malam nggak? Saking biasa udah, saking udah. mandi gitu kan. Akhirnya iya masih ada, dia bilang gitu, masih sering dengar gue. Akhirnya setelah ngobrol kayak gitu putus. Nah akhirnya kan mereka nongkrong kan. Nah pas nongkrong tiba-tiba ada satu anak yang ngetuk, lu nggak penasaran itu yang di kamar mandi matinya kenapa? Ada lah orang kayak gitu. Gak ngerti gue. Terus dia bilang boleh deh. Terus gimana kalau ada yang kan, iya gue juga pengen tahu sih, main jalangkung aja. Iya gue juga pengen tahu sih, kalau gitu main jalangkung aja yuk, kita tanya langsung dia matinya kenapa, dia bilang gitu. Mulailah ini kan anak-anak kosan ini dan seniornya main jalangkung di kosan tersebut. Mulai ritualnya dengan secari kertas A sampai Z, iya dan tidak, koin. Tiba-tiba mulai tuh dia bacain mantranya seperti biasa dan koinnya bergerak. Masuk. Coba tanyain. Ini siapa? Dia bilang gitu kan. Terus dia sebutkan angka, dia nyebentuk satu kalimat, satu kata gitu. Dia bilang namanya Saiful. Terus ditanya lagi, Ini kayak kakek gue lagi. akhirnya ditanya lagi kan, lo tinggal di mana? Dia gitu. Terus dia mulai ngebentuk lagi satu kata, kamar mandi. Aduh, pas banget. Kayaknya bener nih setan ini kamar mandi. Coba tanyain matinya kenapa? Dia bilang gitu kan. Lo mati kenapa? Dia bilang gitu kan. Terus dia langsung bentuk satu kata, 2 kata, jatuh terpleset. Dia tinggal di kamar mandi, kepleset. Adanya nih gue pasti di sini. Iya, dia anak kosan situ di tahun keberapa dan dia jatuh dan meninggal di sana.
setelah mereka puas nanya-nanya seperti biasa ritualnya, mereka harus memulangkan si tamu ini. Dan lagi-lagi Nggak mau. dia nggak mau pulang. Tapi bukan karena dia jahat, tapi karena dia bilang nggak mau pulang, lu harus pulang, kita udah selesai. Dia bilang takut. Takut kenapa? Makanya ditanya kan, ada apa emangnya? Lu takut kenapa? Macan. Dia sebut kata itu. Ada macan juga. Nggak ngerti. Jadi kayak mungkin si Saipul ini tipe hantu ini kali ya, biasa kali ya, mungkin ada sesuatu yang lebih besar kali. Tapi Saipul, lu harus balik, kita udahan mainnya. Dia lagi-lagi ngebentuk kata kuntilanak. Ternyata di situ lebih banyak, nggak cuma si Saipullah doang. Macan doang. Pantesan rame gitu kali ya. Iya. Jadi Kayaknya yang mandi yang nggak cuma Saipullah doang. Mandinya gantian-gantian kayaknya. Enggak, bisa jadi bukan dia yang mandi, Yang jahil. lain, tapi yang masuk dia. Iya, karena yang mau ditanya diniatin dari kampus emang mau manjalnya yang di kamar mandi gitu ya. Terus ditanya lagi, kuntilanaknya di mana? Ditanya lagi ya teman-temannya, kuntilanaknya di mana? Sebut lagi sih. Dia jawab di pintu. Aduh, pintu. Dia ngeliatin dia orang pada mandi. Oh. Jadi si Saipullah ini nggak berani pulang keluar ke kamar mandi karena di pintu itu Ada ada orang yang lagi menghindar itu kuntilanak. Tai. So, ini sih serem. Terus. Ya akhirnya untungnya ya selamatnya. Jadi salah satu anak ini memang ada yang punya bisa kekuatan yang bisa interaksi gitu kan. Akhirnya setelah negosiasi Bisa pulang. si kuntilanaknya mau ngasih jalan buat Saipullah pulang dan Saipullahnya pun bisa pulang. Bisa diomelin. Duh, saya pulang. Bukan rahasia. Aturan jangan bongkar, bilang aja lu doang. Ini masih soal Jalangkung. Nah, kali ini kejadiannya di salah satu asrama di Jakarta. Nah, jadi ada perempuan. Sama mana? Iya. Pokoknya asrama sekolah kebidanan gitu lah. Oh. Kayak suster gitu. Dan akhirnya, bukan akhirnya, baru dimulai sudah akhirnya aja. Jadi ada cewek namanya Dia. Nah, si Dia ini lagi-lagi ngumpul sama temennya dan gabut. Akhirnya salah satu dari mereka nyeletuk bilang, main jalangkung yuk. Gabut Udah kan di ada ya. asrama. Ada banyak hal macam yang bisa harus, dilakuin selama gabut. Nonton YouTube kan Atau kita bikin TikTok yuk guys. Iya, kita bikin girl Girl band band gitu, atau kita bikin K-pop idol group. Sama Lagi lagi-lagi sih orang-orang itu. Dan emang banyak yang itu nih kayak penasaran, gak ngerti apa ya yang bikin penasaran dari setan itu. Akhirnya Dia ini kayak ya udahlah ikut, dia emang anaknya ya ikut-ikut aja gitu kan. Akhirnya mereka main jalangkung lah tuh kan teman-temannya nih cewek-cewek di asrama ini. Dan setelah main jalangkung seperti biasa, tapi kalau kali ini si Dia ini punya perlengkapannya. Niat dia. Ya, jadi memang sebelumnya memang iya pernah main atau mungkin udah biasa main gitu kan, nggak ngerti. Oh, gila. Apa yang Biasa main apa kalau Ini lagi latihan kali buat ngadepin mayat di tempat uang forensik kali ya, makanya mereka rajin-rajin main jalangkung. hobi jalan. Terus sakti sih. Nah, dia siapin biasa tuh boneka batok kelapa dan lain-lain. Oke, udah punya batok Iya, kelapa bonekanya. beserta pensil yang dia ikat di dalam boneka itu. Ya, ini mah total Iya, total Iya. habis niat itu. Dan akhirnya mereka mulailah biasa dimulai dengan mantra pemanggilan jalangkung. Setelah mereka semua nyebutin mantranya, mereka nyanyiin lagu pemanggil awalnya. Tiba-tiba jalangkungnya bergerak. Udah mulai masuk nih. Iya udah berasa. Ini siapa nih yang nahan? Ini udah berat loh. Akhirnya mulailah mereka bertanya-tanya soal identitas si setan yang masuk ke jalangkung. Dimulai dari, kamu siapa? nama dia. Ya,
pokoknya hal klise lah ya. Iya, dimulai dari kamu siapa. Nah, si setan Jalangkung ini nyebutin dirinya itu prajurit Belanda. Serem banget. Oke, hantu prajurit Belanda ditanya lagi nih, kamu tinggal di mana? Dia sebutin ruangannya. Ternyata yang disebutin sama si hantu prajurit Belanda ini Di kamar itu di kamarnya dia. Kamar paling pojok, tepat di kamarnya si dia. Dia mulai down dong. Anjir, kadang gue lagi nih. Dia main itu di mana, di kamar siapa? Di Oh, kamar orang ya, lain. di kamar Oh, orang iya. lain. Akhirnya setelah selesai main, ini hantu nggak rese sih. Ketika disuruh pulang, dia memang pulang. Tapi si dianya ini Jadi parno deh. jadi nggak berani pulang ke kamarnya. Dia mulai kepikiran dan dia, aduh, gue nggak bisa nih tidur di situ. Akhirnya dia mulai nginep di kamar temen-temennya. Tapi namanya di asrama itu kan memang ada peraturan kan. Jadi setiap malam itu ada suster yang keliling untuk jaga patroli gitu. patroli gitu kan. Jadi setelah 2-3 hari dia nginep, lama-lama dia capek gitu kan, karena harus kucing-kucingan terus sama si suster yang patroli ini. Sampai akhirnya kayak, oke, gue harus berdamai dengan diri sendiri dan penghuni lainnya gitu kan. Dia mutusin untuk balik ke kamarnya. Meski dia tahu di situ ada yang lain gitu. Dia beraniin diri, tapi sebelum dia balik ke kamar, dia mampir ke toko bunga buat beli karangan bunga kecil itu, bakat bunga kecil. Kenapa dikasih kayak gitu-gitu? Ya, mungkin dia mau berdamai gitu. Damai biar apaan? kita Kagak ada bisa- damai-damai. Dia pulang, dia buka kamarnya, terus dia taruh karangan bunganya itu di pojok tembok kamar dia. Terus dia mulai ngomong sendiri kayak, oke, kita masing-masing aja ya. Lo mau tinggal di sini silahkan, tapi gue juga nggak bisa tinggal di kamar lain, jadi gue harus tetap tinggal di sini. Jadi kita kayak masing-masing aja gitu kan. Dan dia udah mulai tuh tinggal di situ, dan memang selama itu nggak terjadi apapun. Dia aman-aman aja, dia nggak pernah ngerasain apapun gitu kan. Sampai lu cerita. Enggak, maksudnya sampai suatu ketika Oke. si dia ini kesiangan. Jadi dia bangun kesiangan, dan pas mau mandi dia nggak kebagian air. Jadi airnya habis dan dia nggak bisa mandi, itu dia bete seharian kayak sampai jadi dia harus ke sekolah nggak mandi gitu kan, kayak nggak nyaman gitu. Sampai akhirnya gilanya si dia ini ketika pulang selesai ngampus, dia nyeletuk iseng ngomong sendiri, kalau lu ada di sini bangunin gue dong, biar gue nggak kesiangan dan jadi gue Merinding nggak gua langsung, kebagian air. Dia bilang gitu. Sebenarnya dia niatnya iseng, tapi mungkin dia kayak ngeyel kali ya, dia mungkin nggak percaya kali kita ada penunggunya apa gimana. Setelah ngomong gitu, dia tidur. Bangun. Tepat jam 4 subuh, tiba-tiba ada yang megang kaki dia. Tangan megang kaki pergelangan. Iya, kan berasa banget. Oi. Kaget. Enggak ada video yang kaget. Ada tangan yang megang kaki dia, dan tangannya tuh dingin banget. Iyalah, menurut prajurit Belanda zaman Tangannya kapan? tuh dingin banget. Dan dia ngerasa, dia langsung kebangun. Terus dia kayak, oh, oke, dia beneran bangunin gue. Terus dia bangun, biasa dia mandi, ngelakuin aktivitas, dan setiap harinya dibangunin di jam terus. 4 dia selalu ngalamin hal itu sampai dia lulus kuliah. Ya Allah. Aduh, kan. Tapi untungnya dia cuma kayak gitu doang ya. Iya. Coba nyeletuknya yang Itu aneh-aneh. mungkin dia gara ngasih bunga kali. Iya, dan iya, setelah dia lulus pun dia balik ke selama itu untuk beli karangan bunga yang lebih gede untuk ngucapin terima kasih. Cerita ini terjadi di Ambon, Maluku. Nah, pada saat itu ada sekumpulan pemuda Ambon yang katanya, maksudnya mereka lagi nongkrong gitu kan. Terus setelah nongkrong sampai malam, mereka udah main gitar, mereka udah nyanyi, mereka udah ngobrol, dan mereka bingung nih mau ngapain lagi. Tiba-tiba
Ada seorang jalanku yuk. Iya, random banget tuh. Ada satu random itu anak-anak muda ini. Jadi ada satu anak yang Gila. daripada kayak gini mulu, coba hidupnya out of the box banget kan. coba main jelangkung yuk gitu kan. Terus ada temennya yang nyaut gitu kan kayak nggak bakalan dateng, kita juga udah nyoba nggak pernah dateng gitu. Ya coba lagi, ayo coba gitu kan. Akhirnya setelah dia ngumpulin anak-anak dan mereka sepakat untuk main jelangkung, dimulailah permainan. Karena mereka nggak prepare gitu sebelumnya, jadi mereka pakai cara sederhana, yaitu mereka siapin kertas putih, kemudian mereka tulis alfabet dari A sampai Z, terus di bawahnya itu mereka kasih kotak, 2 kotak, satu bacaannya iya, satu lagi bacaannya tidak, dan satu koin bulat buat ditaruh di tengah-tengah. Nah, 7 orang ini akhirnya main dekat main jelangkung. Setelah semua tangan mereka ditaruh di koin, mereka mulai baca mantra. Jelangkung, Iya. skip Udah, udah. Ini kita semua orang udah tahu, semua orang udah tahu. Oke. Lu aja ntar sendiri. Lu ngomong sendiri ntar. Akhirnya tiba-tiba koinnya tuh terasa berat banget. Salah satu temennya udah curiga kan, kayak ini kayak ada yang mainin nih, kayaknya ada yang sengaja nih. Tapi semuanya tuh kayak dia liat muka temennya lain tuh sama paniknya, kayak semuanya tuh sempak gitu, panik, nggak ada yang kayak nahan apa gitu kan. Tiba-tiba kayaknya udah dateng nih, ayo tanya, mau tanya apa dia bilang gitu kan. Terus bener, kamu beneran, kamu siapa, dia bilang gitu kan. Terus angkanya itu koinnya itu mulai jalan, nyebutin namanya, nggak usah disebutinnya di sini. Dia nyebutin namanya, oh iya, tanya apa lagi kata teman yang lain. Tanyain tinggalnya di mana, dia bilang gitu. Terus dia jawab lagi, diketik koinnya nyasar ke huruf M, A, L, A, K, A. Dia tinggal di Malaka, Selat Malaka. Terus ditanya lagi, kok jauh amat gitu kan. Akhirnya ditanya lagi tuh sama salah satu anak itu, lu meninggalnya kenapa? Koinnya jalan lagi, nunjukin huruf yang ngebentuk kata tenggelam. Iya, tenggelam. Selat Malaka tenggelam dia. Tenggelamnya Selat Malaka. Udah itu mereka udah bosen kan nanya banyak hal, mulai dari coba nanya saudara gue namanya siapa, bibi gue namanya siapa, dan mereka udah bosen. Nah, mereka tahu peraturan dari main jelangkung itu adalah permainan nggak boleh usai kalau lu belum mulangin setannya. Akhirnya anak-anak ini mulai nih buat minta tamu mereka ini untuk pulang. Dan ketika mereka pas cewek ini disuruh pulang, si cewek ini jawab tidak. Ngapain lu? Dia minta pulang lagi, ayo pulang ya, kita udah selesai. Lagi-lagi Allah ini bilang tidak. Anak-anak udah mulai panik nih, teman-temannya nih. Anjir, nggak mau balik lagi. Naksir kali sama salah satu pemuda. PW dia kan ngobrol di situ. Nyaman dengan laki-laki. Ada banyak laki-laki. Akhirnya, terus gimana kalau nggak mau pulang? Lu harus pulang, dia bilang gitu. Terus dia ngebentuk kata minta diantar. Iya, serem banget. Itulah tadi cerita kita. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Sekian dulu cerita kita hari ini. Buat kamu yang pernah dengar dan ini ada detail yang belum aku ceritain di sini, boleh tambahin di bawah ya, komen di bawah. Sampai ketemu lagi di cerita sesuai selanjutnya.